Dini. Hai Kak Ella. Nah, jadi hari ini kita berdua mau membacakan 3 cerita terpilih Fitrahku Sisi Naturalku Dari kalian. Betul, kamu siap Dini? Silahkan baca yuk. Oke, jadi yang pertama aku punya cerita dari Ainindya. Gimana tuh? Katanya dulu aku pengen banget kuliah jurusan komunikasi atau hubungan internasional. Udah coba sana sini tapi belum dikasih kesempatan. Sampai akhirnya aku ambil jurusan ekonomi syariah sesuai kemauan orang tuaku. Suatu ketika temanku ngajakin untuk jadi volunteer acara musik di bagian digital promotion. Pengalaman itu membawa aku sampai di titik ini, menjadi salah satu digital promoter di brand kesayangan aku. Banyak obstacle yang aku laluin dan sempat berpikir untuk berhenti gitu. But I look at myself deeper, maafin diri dan tetap jalanin ini semua. Sampai orang tuaku bilang, Mama bangga, Mama happy lihat kamu. Dan itu diucapkan sebelum beliau wafat gitu. Dan akhirnya aku sadar, ini fitrahku. Semoga bisa menginspirasi ya. Karena kita nggak tahu nih kemana Allah bawa kita. Tapi yang pasti itu adalah sebaik-baiknya jalan. Gitu deh. Keren banget loh Kak Nindya ceritanya. Udah berani memutuskan untuk mengejar terus gitu passionnya. Itu inspiratif banget lah. Betul, apalagi dia bisa membanggakan orang tua ya Din. Iya. Siapa sih yang nggak mau membanggakan orang tua? Ya nggak ladies? Kak, berarti kalau denger dari ceritanya Kak Nindya tadi, beliau berani banget ya untuk bisa menjadi jati diri dia gitu. Betul, karena sebenarnya Din, gak semua orang berani menunjukkan jati diri mereka. Kadang kita juga butuh support dari luar. Seperti halnya di skincare, kita butuh yang support jenis kulit kita. Dan alhamdulillah, dengan adanya Safi, kita jadi berani untuk tunjukkan kecantikan natural kita melalui produk-produknya yang berbahan natural dan sesuai dengan jenis kulit kita. Oke, sekarang kita lanjut kali ya ke story 2. Boleh? Jadi sekarang Din, kita kedatangan cerita dari Dini Hari. Nama aku tuh. Jangan kamu yang cerita? Enggak lah. Bukan, beda nih ceritanya. Dengar ya. Katanya, saya menikah di usia yang cukup muda dan saat itu masih aktif bekerja di salah satu perusahaan dengan karir yang gemilang. Tak lama setelah menikah, saya hamil. Alhamdulillah sangat bersyukur, tapi juga sekaligus dilema. Karena saya harus memilih nih antara karir atau mengurus bayi sendiri. Long story short, akhirnya saya memutuskan untuk mengurus bayi sendiri. Karena saya sadar, fitrahku adalah menjadi seorang ibu. Kebanggaan tersendiri sih, bisa mengasihi, mengurus, dan melihat langsung perkembangan buah hati. Alhamdulillah. Tapi ceritanya nggak sampai situ aja nih. Menjadi ibu bukan berarti kita tidak bisa berkarya dan mewujudkan mimpi kita. Tapi kita tetap bisa kok bekerja dari rumah. Seperti saya, menjadi freelancer dan sekaligus punya online shop. Intinya, pintar-pintar membagi waktu aja sih. Aktualisasi diri terpenuhi, kewajiban sebagai seorang ibu pun tidak terabaikan. Thank you Safi Indonesia udah dikasih kesempatan buat cerita fitrahku, sisi naturalku. Salut banget sih sama Kak Dini Hari. Itu cita-cita aku juga mau kayak gitu loh. Aku juga mau kayak gitu Din. Semoga bisa ya. Suatu hari nanti ya. Amin. Karena menjadi ibu itu merupakan peran dan pekerjaan yang keren loh. Betul. Aku juga di sini harus sadar sih peran aku sebagai anak yang harus terus berbakti kepada orang tua dan juga fokus di dalam bidang akademik. Betul. Semoga kita bisa menjadi sosok ibu yang hebat seperti Kak Dini tadi ya. Amin. Amin. Nah Din, kalau kita dengar cerita dari Kak Dini tadi, sebetulnya menemukan fitrah itu gak melulu soal passion. Bisa juga sesimpel mengenal diri lebih dalam dan menyadari apa yang sudah menjadi fitrah kita. Seperti fitrah kita sebagai seorang muslim, karena terlahir di keluarga muslim, kita pun diwajibkan untuk menggunakan produk yang halal untuk kehidupan sehari-hari. Bersyukur banget Safi juga mengerti akan nilai-nilai yang kita pegang ini dengan menghadirkan produk-produk yang halal, sehingga kita tidak perlu khawatir dan ragu untuk memakainya. Nah ladies, tadi kita udah denger cerita dari Kak Nindya dan juga Kak Dini, ya nggak Din? Tapi kita masih punya lagi nih, satu cerita lagi. Dari siapa tuh Din? Ini cerita terakhir guys, dari Kak Galuh Intan. Aku bacain ya. Jadi dulu saat SMA aku ingin sekali menjadi guru, pahlawan tanpa tanda jasa yang terlihat anggun dan berwibawa, yang mendidik, mengajarkan ilmu dan mencerdaskan anak-anak penerus bangsa.
Tapi karena dulu orang tua aku sudah pensiun saat aku SMA, jadi aku mencari beasiswa dan mendapat jurusan teknik kimia di salah satu universitas. Sempat sedih karena harapanku menjadi guru tidak bisa terrealisasi, tapi aku tak menyerah. Melewati hari demi hari dengan semangat menimba ilmu sampai akhirnya aku lulus dengan hasil yang memuaskan. Keinginan mengajar masih terbesit di benakku, katanya. Hingga akhirnya kini aku mengajar anak-anak di lingkunganku tanpa mengharapkan imbalan. Aku berharap bisa terus bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Semoga seterusnya selamanya. Mulia banget hatinya ya, Din ya. Keren banget sih. Terima kasih banget untuk Kak Galuh yang selalu mencerdaskan anak bangsa dan menyebarkan hal-hal positif ke lingkungan sekitar ya, Din ya. Kamu hebat Kak Galuh. 2 jempol. 2 jempol. Wah, keren banget ya tadi cerita-cerita dari Kak siapa aja? Kak Galuh, Kak Galuh, Kak Nindya, sama Kak Dini ya. betul. Makasih banyak ya kakak-kakak udah mau berbagi cerita-cerita inspiratif kalian ke kita. Luar biasa banget ceritanya ya, membuat kita tuh jadi sadar, Din. Sebenarnya ketika kita menyadari fitrah maupun potensi diri, kita harus melakukan dan mewujudkan itu. Siapa tahu dengan ikhtiar dan doa kita bisa sukses atau bahkan bisa menginspirasi orang lain. Benar banget, buat kalian yang belum menemukan dan mewujudkan fitrah dan sisi natural dalam diri, tetap semangat dan berusaha, berdoa dan yakin akan kemampuan diri. Insya Allah itu akan membawa kita menemukan fitrah. Amin. Seperti kata Kak Nindya tadi, kita kutip ya, kemanapun Allah mengarahkan, itu adalah sebaik-baiknya jalan. Terima kasih sudah berbagi cerita. Fitrahku, sisi naturalku.